Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rizky Octaviana dengan stambuk F111911119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 pada mata kuliah Mekanika Tanah dalam Konstruksi, yaitu untuk menganalisis fondasi dangkal berikut. Yang pertama adalah gambaran umum. Dari gambar di atas dapat dilihat, yang pertama, fondasi yang digunakan adalah fondasi dangkal dengan bentuk persegi. Pada gambar pertama atau gambar 3.17, jenis tanah di bawah dan di samping fondasinya ialah jenis tanah pasir. Hal ini dapat dilihat pada nilai kohesinya atau nilai kohesinya 0. Seperti yang kita ketahui bahwa jenis tanah pasir adalah jenis tanah yang non-kohesi. Sedangkan pada gambar kedua, yaitu pada gambar 3.23, jenis tanah di bawah dan di samping fondasinya ialah jenis tanah lampung, di mana dapat dilihat dari nilai kohesinya, yaitu memiliki nilai kohesi dan juga sudut geseknya. Kedua fondasi tersebut memiliki muka air tanah, di mana seperti yang kita ketahui muka air tanah itu dapat mempengaruhi kapasitas dukung tanah. Pada gambar pertama, gambar 3.17, muka air tanahnya berada pada dasar fondasi, sehingga dapat menurunkan daya dukung fondasi tersebut. Dan pada gambar kedua, pada gambar 3.23, muka air tanahnya berada pada kedalaman Z di bawah dasar fondasi. Dalam arti berada pada kedalaman tertentu dan di bawah dasar fondasi. Dari dua jenis fondasi di atas dapat diketahui penurunan yang akan terjadi. Yang pertama, penurunan segera. Nah, itu terjadi pada kondisi pertama. Yang kedua adalah penurunan segera dan penurunan konsolidasi yang terjadi pada kondisi kedua atau gambar 2.23. Mengapa demikian? Karena pada gambar 3.23 itu adalah jenis tanah lampung, sehingga akan terjadinya penurunan konsolidasi. Sedangkan pada gambar 3.17 itu hanya jenis pasir, sehingga tidak ada penurunan konsolidasi yang terjadi. Selanjutnya adalah penggunaan rumus Terzaki. Untuk rumus Terzaki untuk fondasi dangkal dengan bentuk persegi adalah sebagai berikut. Q ultimate sama dengan 1,3 CNC tambah DF gamma NQ tambah 0,4 gamma B N gamma. Nah, yang pertama adalah suku CNC. Nah, di sini dapat kita lihat ada pengaruh kohesi. Pengaruh kohesi, di mana kohesi tanah di bawah dasar fondasi. Terus untuk nilai NC, N gamma, dan NQ adalah faktor kapasitas dukung yang nilainya didasarkan pada sudut gesek dalam dari tanah di bawah tanah dasar. Nah, sehingga jika kita ingin membedakannya pada kondisi pertama dan kondisi kedua, nah pada kondisi pertama seperti yang kita ketahui jenis tanahnya adalah tanah pasir, sehingga tidak memiliki kohesi. Jadi untuk persamaan Terzaki-nya dapat disederhanakan sebagai berikut. Q ultimate yaitu sama dengan DF gamma dikali NQ tambah 0,4 gamma B tak dikali N gamma. Nah, terus pada kondisi kedua, seperti yang kita ketahui, jenis tanahnya adalah jenis tanah lampung. Sehingga untuk persamaannya langsung saja menggunakan persamaan Terzaki secara umumnya. Terus pembahasan selanjutnya adalah analisis daya dukung tanah. Nah, di sini ada dua aspek yang perlu kita perhatikan, yaitu analisis tanah di lapangan dan di laboratorium. Untuk di lapangan sendiri, itu ada berbagai metode seperti pengambilan contoh dan juga pengujian penetrasi. Nah, untuk pengujian penetrasi itu dilakukan untuk mengetahui daya dukung tanah secara langsung di lapangan. Pengujian ini itu dibagi dua metode. Metode pengujian statis atau pengujian sondir, di mana hasilnya itu akan memperoleh nilai kepadatan relatif dan juga diperoleh tekanan friksi. Terus metode kedua ialah metode pengujian dinamis atau pengujian SPT. Aspek kedua ialah
analisis daya dukung tanah di laboratorium. Untuk yang pertama adalah uji geser langsung. Itu dilakukan di laboratorium untuk mengetahui kekuatan tanah terhadap gaya horizontal. Hasil yang diperoleh dalam uji geser langsung ialah diketahui nilai kohesinya dan sudut geser dalam tanah. Terus yang kedua adalah uji traksial atau tekstraksial. Uji traksial itu bertujuan sama dengan geser langsung, yaitu untuk mengetahui nilai kohesi dan sudut geser dalam bertanah. Akan tetapi pada uji traksial itu memiliki kelebihan di mana kondisi pengalirannya dapat dikontrol, tekanan air dapat dihitung, dan dapat juga dihitung konsolidasi yang terjadi. Oke, sekian penjelasan saya mengenai tugas 2 mekanika tanah dalam konstruksi, yaitu menganalisis fondasi dangkal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.